apa kau di sini panggil? Untuk apa kau di sini? Siapa kamu? Siapa? Apa itu? Kenapa itu? Ini saya kasih minuman. Silakan diminum. Tangannya mana coba? Aduh. Enggak, botolnya nggak ada apa. Dimakan semua, diminum semua. Ayo, sampai sini ikut tuh. Ayo sini ikut aku. Ayo, sampai sini ikut. Ayo sini ikut. Ayo ikut. Cari tuh. Ikut aku sini. Ikut aku sini. Diam kamu di sini. Jangan ganggu penonton saya. Penonton ada yang terluka kah? Kalau tadi tarik tangannya tadi siapa? Nggak apa-apa tangannya, Bu. Ini udah Mbak, ini udah si Pak Riko. lagi nih. Saya selalu khawatir loh kalau orang-orang seperti ini dengan usia seperti ini jatuh kemudian jantungnya berhenti. Itu dia, saya takut dia justru kesehatannya malah kenapa-napa kalau masih kayak gini-gini. Jatuhnya langsung berhenti. Harusnya sih nggak apa-apa. Pak Riko, Pak Riko bisa dengar kami? Pak Riko, Pak? Pak? Pak Riko bisa dengar? Kalau Pak Riko bisa dengar, Bapak boleh bangun. Kumpulin energinya, Bapak duduk kami bantu ya. Tapi Bapak juga ikut bantu, angkat badannya. Bapak bantu berdiri, Pak. Bapak bantu berdiri. Bapak bantu berdiri. Ini udah nggak ada makhluknya ya? nggak ada. Kesehatannya Bapak. Iya, Pak saya Riko. takut sekali loh kesehatannya. Ketika dia kerasukan kemudian langsung. Boleh dibenerin maskernya, Pak. Silakan tutup hidung. Turunin lagi. Oke. Tadi itu makhluk yang selama ini dikasih tumbal-tumbal itu ya, Roy, yang datang. Iya. Tumbal-tumbal gitu. Dan tapi kekuatannya kayak mbah-mbah gitu ya. Kuat sekali. Dari itu tadi, apa yang terjadi begitu proses cleansing sudah pergi dari badannya Riko?
waktu pada saat proses cleansing saya menaruh kekuatan di ini, di dupa ini untuk dia pergi. Gitu. Langsung makhluk halus takut sekali dengan aku sama dupa. Sama kayak gini, sama api lah juga. Dan itu udah memutuskan perjanjian dia dengan makhluk itu, Roy? Sudah. Tapi belum sepenuhnya. Harus dari rumah semuanya diambil. Yang sisa-sisanya itu jimat-jimatnya. Masih ada jimat di rumah, masih ada barang-barang yang disimpan ya, Pak? Masih ada. Nggak boleh disimpan lagi ya? Iya. Oke. Jadi Baik. gimanain Roy barang-barang itu? Dibuang ke laut, dilarung ke laut. Iya. Semuanya. Ya. Oke. Kamu ada pesan nggak untuk Pak Riko, Yusuf? Iya. Kalau bisa sih jangan kayak gitu lagi. Serem banget. Jangan gitu lagi lah, Pak Riko. Udahlah, cukup. Kamu Ngerasa juga, bersalah. kamu udah berumur. Setiap orang kan pasti perginya ke sana, gitu. Iya. Ngumpulin amal baik aja yang banyak sekarang. Dan berhubungan dengan anak-anak. Saya pengen banget, Riko, Mas Riko, berkunjung ke yayasan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mereka nggak punya papa, mereka nggak punya mama. Kamu harus ke sana nolongin. Berdonasi tidak perlu uang juga, tapi kalau kamu hadir untuk bantuin, saya rasa itu akan jadi baik. Nutupin kesalahan yang kemarin. Iya. Terus kalau di jalan, lihat ibu sama anak menderita sampai tidur di jalan, kamu secukupnya kamu ataupun kamu punya makanan apa, baru beli, kamu kasih mereka. Terus dalam hati kamu ngomong gini, saya benar-benar minta maaf banget atas kemarin saya numbalin. Saya benar-benar minta ampun. Semoga dengan cara ini, saya bisa jadi jauh lebih baik. Terus kamu langsung kasih, Bu, ini ada kuenya ya. Iya. Kasih anaknya ya, Bu. Itu aja yang bisa dibantu. Saya pengen itu. Lakuin terus-terusan ya. Iya. Tangisan-tangisan itu gimana, Roy? Pelan-pelan dan perlahan-lahan pasti akan hilang. Jika kamu berkelebihan lagi nih duitnya. Saya nggak logika juga ya. Ke mbah-mbah itu ngabisin berapa duit ya? Banyak sekali. Oke, I got the point. Kalau misalnya banyak habisin duitnya ke sana, saya mau banget duit-duit yang itu alokasi dananya saya mau beli empeng-empeng buat anak bayi. Oh, iya. Botol susu, Botol susu. anak bayi, empeng dan segala macam. Nah itu uang yang kemarin tuh udahlah anggap uang sial, tapi sekarang punya uang, ntar jangan dijadiin ke mbah-mbah itu lagi yang berjuta-juta itu. Juta-juta itu jadi kayak kaos kaki, sepatu anak kecil, terus empeng, dot, botol susu, itu penting loh. Jadi selama ini duitnya tuh dia dapat duit di ruangan itu, duit itu dibawa ke mbah itu sambil bawa, lalu kemudian pulang ke rumah berapa hari kemudian dapat uang lagi, uang itu dibawa lagi ke sana dengan gitu terus. Iya. Begitu. Agak nggak make sense tapi beneran terjadi sih. Berarti sama aja disuruh sama si mbah-mbah itu Iya. untuk jadi mesin pencari uang dong. Betul. Untuk ngumpulin uang kasih ke dia, bawa untuk ngasih ke makhluk itu, makhluk astralnya, terus si mbahnya dapat uang. Terus balik lagi ke rumah dapat uang, uangnya dikasih ke mbahnya lagi. Iya, Dikasih ke makhluk astralnya. iya, aneh ya. Agak nggak make sense. Jadi nggak dapat apa-apa sebenarnya. Jadi mesin. Pak Riko jadi mesin. Ya mudah-mudahan dengan acara ini kamu udah kesini bisa dapat titik terang. Ya, mudah-mudahan sih nggak. Dan jangan kontak-kontak, udah nggak ada kan? Udah nggak kontak lagi. Sejak ditangkap udah nggak lagi. Di apa? Ditangkap sama polisi. Saya udah Dianya? tobat. Nggak. Saya udah Pak nggak Riko, iya, hubungi iya, lagi. Pak Riko, Pak Riko yang ketangkep. Oh iya. Ya bagus lah kalau nggak ditangkap kamu nggak jerah-jerah. Kedepannya Pak Riko gimana, Roy? Kamu lihatnya? Jujur ya, saya takut sekali dengan kesehatan kamu.
ketika kamu jatuh saya langsung trauma sekali. Kalau jatuhnya di sini sih, kalau jatuhnya di trotoar atau jatuhnya di kamar mandi, saya agak khawatir sekali. Ini ramalan atau prediksi lah ya. Sebenarnya saya nggak boleh melakukan pembacaan secara langsung, tapi ya udahlah, terlanjur basah. Saya takut banget jantungnya ada masalah. Udah nggak ada masalah, alhamdulillah. Apa? Udah alhamdulillah, setelah hilang dari itunya saya udah nggak ada terasa terkekang. Jadi karena selama ini kan hantu itu selalu di Pernah badan cobain? saya. Itu tapi udah cek dokter tentang jantung ya? Jantung saya ada juga. Ada kan juga. ada jantung kan? Iya. Itu suatu waktu ada ledakan kagetan Kaget, kecil, ya. pasti bisa bahaya. Iya. Hati-hati ya. Saya nggak mau kamu Iya. Dicek lagi kesehatannya Pak. Lagi. Iya. Dan mudah-mudahan ini tadi makhluk yang selama ini mengikuti Pak Riko udah benar-benar terbebas, terlepas, nggak ada perjanjian apa-apa lagi, sudah diputus semuanya malam hari ini, ritual juga sudah nggak dilakukan, dan jangan lupa untuk tutupi atau bayar semuanya dengan kebaikan-kebaikan, terutama yang berkaitan dengan anak-anak seperti yang dikatakan oleh Roy Kiyoshi tadi. beli empeng, beli dot dan segala macam. Iya. Iya. Oke, Pak Riko, mudah-mudahan kedepannya Bapak bisa melanjutkan hidup dengan kebahagiaan dan di jalan yang lurus ya Pak. Iya. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Bapak boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Malam. Jangan mudah mengumbar janji jika tak mampu mewujudkannya. Karena setiap perjanjian selalu ada harga yang harus terbayarkan. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Tina dan Riko. Dua-duanya adalah pelaku supranatural. Tina untuk membatasi atau melindungi dirinya dari guna-guna justru malah melakukan tindakan supranatural yang malah mengundang makhluk-makhluk astral lainnya yang mengganggu hidupnya, bahkan anaknya pun ikut terganggu. Sementara Riko pernah melakukan ritual pesugihan, membawa ke gunung, dan justru ya sekarang hidupnya tidak tenang karena ada tangisan-tangisan yang selalu mengganggu. Gimana tanggapan kamu mengenai Tina dan Riko, Roy? Tina dan Riko ya, dua-duanya sama-sama aja ya. Mereka pelaku pelamis juga. Tapi entah kenapa tiba-tiba saya menaruh simpati terhadap Riko. Karena saya merasakan tiba-tiba vision saya mengatakan ada jantung. Jadi ada masalah di situ ya sebenarnya ya. Ya aku sangat khawatir sekali sih di luar dia punya kekuatan magis apa enggak. Kalau dia jatuh seperti itu modelannya jatuh gitu, saya khawatir. Itu dia yang gitu. saya tertarik deh soal Riko tadi, kan sebenarnya ritualnya udah nggak dilakukan, udah lama lah ya, udah lewat. Tapi efeknya masih sampai sekarang ya, justru Iya. malah ke kesehatan ya. Iya. Bisa betul. seperti itu ya, Roy? Bisa seperti itu, Bay. Mengendap namanya. Oh, I see. Oke. Kamu ada tanggapan gak Yosi mengenai Tina dan Riko? Iya, aku baru denger sih di sini. Itu serem banget. Terus yang kedua itu aku boleh tanya nggak sama Roy? Boleh. Kalau dia kan ritualnya sampai makan itu ya kan, itu nanti akan berhenti gentayangin dia nggak? Dia akan terus bergentayangan gitu sampai ajal yang beneran. Tapi selain daripada bergentayangan, si Mas Riko ini udah dapat karma buruknya duluan. Kesehatan yang nggak oke, rezeki juga kayaknya tadi rezekinya juga kurang ya. Akhirnya kena Itu kan akibat efeknya. perbuatan dia juga. Tuh, selain daripada ngomongin ghostnya masih kemana-mana, ternyata Riko menjalani hidup tuh pas-pasan. Jadi Sedih. nggak dapet apa yang diinginkan Iya, ya. itu bagian dari karmanya dia. Oke. Baik, Yosi Selena, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Terima kasih. Sukses untuk karirnya, Iya, terima untuk kasih. rencana aktingnya ya ke depannya. Kami tunggu kabar-kabar baik dari kamu. Iya, thank you. Roy Kiyoshi, terima Thank kasih you. penjelasan dan pencerahannya pada malam hari Siap, ini. baik. Pemirsa, selama masih ada impian, akan selalu ada harapan. Dan selama masih ada harapan, maka Anda akan menemukan kebahagiaan.
Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.